Jadi kita sepakat saja. Oke, kemarin kan ada tugas terkait dualitas dan simpleks dual ya. Kalau kita lihat ini salah satu punya teman Anda, yaitu punyanya Emir. Saya kira semuanya hampir ini, tapi yang saya ini sedikit bingung. Kenapa yang nomor satu juga dikerjakan ini? Apa istilahnya penyelesaiannya? Saya hanya minta untuk dualnya saja, bukan sampai mengerjakan mencari solusinya. Tapi tidak apa-apa. Baik, yang saya kira untuk mencari dua hampir semua sudah memahami. Ini copy paste atau mengerjakan sendiri ya? Iya. Jadi setiap poin ini ada satu poin. Saya tanya ke yang menulis saja, Emir. Ini bagian Emir, Anda bisa mendapatkan ini bagaimana, Emir? Untuk kurang paham soalnya saya. Oh, masih belum. Yang lain juga sama. Kok jawabannya hampir semua sama? Halo? Iya Bu. Untuk semua Baik, saya kira sudah paham semua. Boleh enggak ya, kalau misalkan tugas itu Anda kerjakan sendiri biar saya tahu kalian paham atau enggak gitu. Saya pikir ini sudah maksudnya sudah hampir semuanya hampir benar. Kita kirain ini apa istilahnya ngerjakan sendiri. Bu mau tanya. Oke. Ya. Itu nomor 1 saya udah bener tak Bu? Saya belum lihat Ihsan punya Om. Baik Punya Bu. Om beda atau enggak Ihsan? Nggak tahu Bu. Sebentar, Ihsan kelas apa? Kelas Q. Iya Bu. Soalnya yang di punyanya Ibu kan soalnya kan primal ke dual. Terus itu yang apa? Saya lihat di contohnya Ibu yang minggu ke-9 kok itu agak beda sama yang minggu ke-8. Soalnya minggu ke-8 itu dia yang PPT bawah sendiri itu primal itu dual. Yang enggak cuma dinegatifkan aja. Tapi dia dirubah pakai Y1, Y2, Y3. Karena dua hal yang berbeda, Ihsan. Dual yang berbeda ya Bu? Iya, betul. Alhamdulillah. Makasih Bu. Jadi gini, misalkan ini Anda menggunakan Y1, Y2, Y3 gitu ya Ihsan ya? Halo? Ya Bu. Nah, tidak apa-apa kalau misalkan Anda nanti setelah ketemu Y1 seperti ini, Anda ganti X juga tidak apa-apa. Iya. Jadi Nanti misalkan ini saya nggak tahu, sebentar.
Jadi misalkan ini hasilnya adalah 8Y1 plus 15Y2 plus 30Y3. Tidak apa-apa Anda ganti dengan 8X1 plus 15X2 plus 30X3. Itu tidak apa-apa. Ini hanya Ya, Bu, baik, Bu. variabel saja. Tapi kalau misalkan Anda pengen membedakan antara primal dan dualnya seperti ini, ya ini juga nggak apa-apa, kan hanya sebuah variabel. Tapi yang jelas ini misalkan di sini ada 3 variabel, di sini ada 2 variabel seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Yang Bu, lain makasih, Bu. bisa dipahami? Sebentar. Ini punya Ihsan juga benar seperti ini. Bentar. Jadi cara untuk menentukan dualnya ini Anda lihat di sini misalkan ada primalnya adalah Z maksimasi sama dengan 3X1 plus 5X2 seperti ini. Kemudian kendalanya adalah 2X1 kurang dari sama dengan 8, kemudian 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini kan kendalanya ada 3, maka nanti variabel yang ada di dualnya pasti ada 3 variabel seperti itu. Contoh misalkan di sini kendala pertama di sini adalah dituliskan Y1 seperti itu. Maka yang B di sini awalnya B ini menjadi koefisien dari fungsi tujuan di dualnya seperti itu. Misalkan ini adalah Y1, maka B1 ini adalah koefisien dari Y1, jadi 8Y1. Kemudian di sini fungsi kendala kedua atau Q2 ini menjadi koefisien dari variabel dual yang kedua. Di sini variabel dualnya Ihsan itu menggunakan Y2, 15Y2. Kemudian yang berikutnya B yang ketiga itu adalah 30. Ini maka menjadi koefisien dari fungsi tujuan yang berikutnya, maksudnya variabel yang berikutnya, jadi 30Y3. Jadi B ini menjadi koefisien fungsi tujuan dualnya, koefisien dari variabel fungsi tujuan dualnya. Kemudian yang berikutnya ini ada X1, ini ada 2X1. Kemudian yang di fungsi kendala kedua di sini tidak ada X1. Kemudian fungsi kendala ketiga ada 6X1. Maka di pembatas atau kendala dualnya yang dilihat adalah ini variabel X1, nanti B-nya itu adalah koefisien fungsi tujuan primalnya. Jadi kayak dibalik. Jadi yang awalnya ini adalah C-nya, ini menjadi B di dualnya. Jadi misalkan di sini 2X1 di sini berarti 2Y1 ditambah, kenapa kok Y1, kenapa kok nggak yang lain, kenapa nggak X1, karena ini kendala kedua, koefisien di kendala pertama yaitu Y1, maka di sini 2Y1, kemudian yang Y2 0, nggak ada di sini X1, kemudian baru ke 6Y3, tandanya lebih besar sama dengan 3 seperti itu untuk mengawasi. Kemudian yang berikutnya X2 di kendala pertama di primal itu tidak ada, yang ada di kendala kedua yaitu 3X2. Maka di sini 3Y2. Kemudian yang berikutnya di
pembatas ketiga ini juga ada 5x2, berarti 5 punyanya Y3. Kemudian pembatas B-nya berapa, yaitu koefisien di fungsi tujuan primalnya sama dengan di sini besar sama dengan 5. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang kesulitan atau masih bingung? Sebentar, saya ini kan slide-nya dulu. Di sini ada yang masih bingung di sini. Sebentar. Baik, untuk slide yang ini, Anda melihat slide RO8. Halo? Ya Bu, kelihatan. Kelihatan baik. Di sini, ini kan ini punyanya prima. Hasilnya dualnya, sebentar. Ini misalkan di sini cara paling gampang, coba Anda lihat di primal dari ini primal dari fungsi tujuan dari primal itu kan Z sama dengan sigma dari CJXJ. Di sini CJXJ seperti itu. Nah, pembatasnya AIJXJ sama dengan B. Nanti di fungsi tujuan dualnya itu tidak lagi sigma CJXJ, tetapi B. Ini membedakan dua aja ya. Sigma BIYI. B-nya dari mana? B-nya dari pembatas di sini. Kemudian YI ini untuk membedakan dengan yang primalnya. Tapi nanti ketika Anda sudah ketemu hasilnya, saya nggak suka pakai Y, saya suka pakai X, nggak apa, seperti itu. Tapi koefisiennya harus sama dengan hasil yang di sini, seperti itu. Jadi Y sama dengan sigma BIYI, seperti itu. Kemudian pembatasnya AIJ ini dengan berbeda ya dengan AIJ yang di sini, YI lebih besar CC. Nah, C-nya ini miliknya yang fungsi tujuan dari primalnya, seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di sini langkah-langkahnya bisa Anda baca sendiri. Di sini lihat batasan di suatu problem hubungan dengan variabel pada variabel lainnya.
Kemudian elemen pada RAS atau B akan menjadi koefisien fungsi objektif yang sesuai pada problem lainnya. Kemudian satu problem mempunyai tujuan maksimasi, lainnya minimasi. Kalau yang lainnya primalnya minimasi, maka duanya adalah maksimasi. Kemudian problem maksimasi memiliki pembatas kurang dari sama dengan dan minimasi lebih besar sama dengan. Variabel kedua problem negatif. Nah, ini contoh yang kemarin saya set. Jadi misalkan ini tadi sudah saya jelaskan juga punyanya siapa tadi, Ihsan. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kendalanya ada 5, berarti nanti di dual variabelnya juga ada 5. Kalau di sini misalkan di contoh ini ada 4, maka ini variabel yang ada di maksudnya dualnya itu juga ada 4, seperti itu. Jadi variabel keputusan yang ada di dual itu tergantung dari jumlah kendala dari si primalnya, seperti itu. Sampai di sini bingung nggak kira-kira maksud saya? Halo, yang masih bingung tadi? Gimana Bayu? Masih bingung nggak Bayu? Sampai di situ Emir, Devon, Niko. Suara saya kurang jelas kah? Jelas. Gimana Emir, Devon? Emir? Emir? Ya Bu. Iya, sudah paham belum Emir? Sampai di situ dulu. Sampai sininya paham Bu. Masuk ke tabelnya itu loh bingung. Tabel? Iya, iya tabel itu bingung kok. Loh, ini kan belum sampai tabel Emir. Ya Dualitas sampai itu sininya masih paham Bu. itu dualitas Emir. Emir dualitas paham belum? Yang tadi Kenapa Bu? yang dualitas tadi sudah paham. Yang lainnya juga tolong menjawab ya. Yang dualitas. Iya, dualitas. Ini masih membahas dualitas. Belum Bu. Belum. Yang paham tadi apa? Emir berarti. Maksudnya yang paham ini untuk proses yang di sini ya Bu, belum yang ke tabelnya itu. Nggak ada tabel Emir. Masih belum ada tabel. Ya, berarti di sininya masih itu Bu, masih paham yang sini. Saya tambah bingung. Saya yang jadi nggak paham maksud Anda. Devon, sebentar. Iya, saya sebentar. Devon. Atau mungkin satu ya. Bayu Aristi. Bayu. Yo. Iya, Anda sudah paham sampai di situ, Bayu? Belum Bu. Belum. Sebentar.
Subhanallah, adem. Betul. Balik mana? Tadi Pak Rewangi cuma tidur 1 jam. Oh no. Maaf. Apa? Saya nggak bisa ngetes. Saya tadi ngerjakan, tapi akhirnya nggak kuliah sih, akhirnya ngerjain ini. Mau selesai. Belum pula banyak datanya yang presentasi juga masih belum dapat. Intronya belum. Ini ada perbandingan IPK segala yang dari PTMC. Ini PTMC itu kurangnya PTMC. Iya. Coba. Bentar ya Pak ya. Oh no, saya minta presentasi itu apa? Lulusan tiap angkatan. Lulusan. Tiap semesternya dan apa? Tiap semesternya. Jadi misalnya Tiap tahun tuh. Yudisium 57 misalnya, katakan 2019 nggak lulusnya kayak gini, 2012 masih lulusnya Yudisium 57 berapa persen gitu. Sebentar Pak ya. Nanti tak cari. Insya Allah sih ada sih. Cuman Itu buat perbandingan pengangkatan kan, soalnya setiap tahun, jadi dalam 1 tahun itu angkatan sekian berapa lulusnya gitu tuh. bukan tiap tahun, tiap Yudisium. Ya divisi yang Misalnya kan di Yudisium kita udah 6 besar, berarti mulai dari 4 sampai 6 kita mulai ada kayaknya. Datanya kan kalau Yudisium itu kan ada angkatannya. mulai 56 sampai 63. Jadi satu Yudisium itu nanti apa namanya, angkatannya misalnya Yudisium 56, angkatan 2009 berapa persen, 2010 berapa persen, itu ada. Kalau persenannya nggak ada Pak, harus dihitung dulu. Gak apa-apa, yang penting datanya tiap Ada. angkatan. Ya, sebentar ya Pak, ya saya ngecek dulu. Iya. Baik, mohon maaf, intermezzo sebentar. Oke, di Excel ini Anda bisa melihat ini tadi saya buat kolom-kolom. Coba saya buat kolom-kolom. Di sini saya buat kolom-kolom ya. Jadi Z sama dengan ini kan tadi Z maksimasi, Z sama dengan 5x1 plus 6x2 gitu kan ya. Kemudian kendalanya ada 1x1 plus 9x2. Jadi tandanya apa ya?
tandanya kurang dari sama dengan 60. Kemudian 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 45. Kemudian 5x1 min 2x2 kurang dari sama dengan 20. Dan x2 ini kurang dari sama dengan 30. Nah, ini untuk membuat apa istilahnya mencari dualnya, di sini saya tuliskan W. Di sini tadi adalah Z max, berarti dualnya pasti min. I W min ini maksudnya adalah W ini adalah dual dari Z. Karena ini maksimasi primalnya, maka dualnya ini adalah minimasi. Kemudian yang berikutnya, di sini variabel keputusannya kan ada dua, yaitu X1 dan X2. Nah, bagaimana kalau yang di dualnya? Cara mengetahui berapa variabel keputusannya itu dilihat berapa banyak fungsi kendalanya. Di sini fungsi kendalanya ada 1, 2, 3, 4. Otomatis nanti di dualnya pasti ada variabel keputusan. Di sini saya mengikuti slide menggunakan Y. Maka di sini ada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Seperti itu. Nah, sekarang Y1 ini Anda lihat fungsi pembatas pertama di sini. Awalnya kan di sini ada 1x1 plus 9x2 kurang dari sama dengan 60. Ini miliknya Y1. Jadi dibalik saja caranya. Pembaliknya bagaimana? Yang B di sini jadikan koefisien dari fungsi tujuan. Jadi kayak ditranspos gitu. Jadi misalkan ini 60 kolom, maka ini menjadi baris. Di sini ada 60 Y1, kemudian ada 45, 20, berikutnya adalah 30. Jadi nanti fungsi tujuannya adalah 60 Y1, 45 Y2 ditambah 20 Y3 ditambah 30 Y4, begitu. Sampai di sini ada yang bingung kira-kira? Halo? Enggak, Bu. Lanjut. Enggak, sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham semua, berikutnya kita menentukan pembatas dari dualnya. Gimana cara menentukan fungsi pembatas atau fungsi kendala dari dualnya? Anda lihat di sini. Di sini ada 125. Ada 125. Maka yang X1 di sini awalnya B, maka di sini B C. Kalau awalnya di sini yang di primernya adalah RHS-nya atau kolom ruas kanannya itu B, maka di dualnya kolom ruas kanannya adalah C. C-nya berapa? 5 sama 6. 5, kemudian 6. Nah, untuk yang 5, Anda lihat kolom X1 di sini.
Di kolom X1 itu Anda ganti menjadi baris di yang punyanya C sama dengan 5 di sini, yaitu 1, 2, 5, kemudian di sini 0. Maka nanti hasilnya persamaan kendala pertama di dual itu 1Y1 plus 2Y2 plus 5Y3 plus 0Y4, karena ini minimasi berarti lebih besar sama dengan 5. Kemudian yang berikutnya, Anda lihat kolom X2. Di situ ada 9, 3, 2, 1. Maka di sini 9, 3, min 2, kemudian 1. Maka hasilnya adalah 9Y1 plus 3Y2 min 2Y3 plus Y4 lebih besar sama dengan 6. Jadi inilah dual dari primal yang ini. Bisa dipahami sampai di sini cara membuat dualnya, persamaan dual dari primalnya. Halo? Ini suara saya jelas nggak sih? Suara saya kurang jelas dong, Mas, Mbak. Jelas kok, Bu. Jelas, Bu. Ya, jelas. Saya tanya kok nggak dijawab ya. Kira-kira Anda sudah memahami atau belum dengan model seperti ini? Saya buat dengan pakai kolom seperti ini. Sudah ya? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke metode dual. Metode simplex dual. Sangat berbeda ketika di pertanyaan nomor 1 ini cukup sampai di sini saja, tidak perlu memasukkan di dalam tabel. Tadi Ihsan bertanya, Bu, kok beda ya antara yang pertama dengan yang kedua? Ya, memang dua hal yang berbeda. Kalau yang ini hanya menentukan fungsi atau persamaan atau program linear dari si primalnya. Jadi persamaan atau program linear dari primalnya atau yang disebut dualnya itu tadi, ya ini seperti itu. Dan nanti hasilnya dari dualnya itu nilainya itu sama. Di sini minimasi misalkan 56, maka di sini Z max-nya juga 56. Jadi ini sebagai pengecekan. Nah, sedangkan metode simplex dual itu adalah suatu metode simplex yang terinspirasi dari dualitas ini tadi, seperti itu. Nah, metodenya, cara atau langkah-langkahnya itu seperti yang ada yang kemarin, materi pekan kemarin itu. Ini saya pindahkan. Yang ini baru berbeda caranya. Saya lihat yang bagian ini banyak yang sudah betul. Misalnya metode simplex dual. Yang mau saya tanyakan, ketika Anda istilahnya mengubah langkah pertama itu apa sih?
Oksaris, langkah pertama metode simplex dual itu. Oksaris. Iya Bu. Iya, langkah pertama metode simplex dual itu apa? Iya Bu. Apa ya? Oksaris kok enggak seberapa jelas. Iya. Langkah pertama apa Oksaris? Ya sudah deh, Ahmad Fadlan. Untuk pengubah pertamanya bukannya tadi seperti yang dijelaskan itu untuk membuatnya yang menaruh yang mulai miring dan miring. Langkah pertama Browsing. Bisa dibantu mungkin Ahmad Fadlan. Saya kok ini ya, kurang jelas ininya Itu, Oksaris Bu. betul. Langkah pertamanya yang tanda lebih dari itu diubah menjadi kurang dari dengan mengalihkan dengan min 1. Sebentar. Itu langkah pertama. Iya Bu, kemarin saya kerjakannya seperti itu Bu. Aduh, suaranya kok gini ya. Sini. Gimana Fadlan? Itu Bu, kan di soalnya kan tandanya lebih dari itu dirubah dulu menjadi kurang dari Bu, dengan dikalikan min 1. Oke, lebih dari menjadi kurang dari. Oke, terus Setelah itu apa menambahkan variabel select dikarenakan tandanya kurang dari. Oke, Setelah itu disusun tabelnya Bu. iya, tabelnya setelah kan sudah ya kan tabel. Ketika Anda menyusun tabel, Anda melanjutkan ke langkah selanjutnya ketika apa? Ketika di B itu ada yang negatif. Di B ada yang negatif. Betul begitu Nicholas? Itu pas masih awal ya? Pas masih awal. Hasil terakhirnya. Oke. Baik, kalau Alfian, kira-kira bagaimana Alfian? Alfian Helianto. Iya Bu, ya sama kayak Nicholas tadi Bu. Kita apa yang itu sampai dari yang negatif, kalau kita iterasi terus sampai positif gitu Bu, untuk mau melanjutkan ke selanjutnya. Kalau Ahmad Zakil ya, Ahmad Zakil.
sama seperti Niko dan Fadlan dan Alfian? Ahmad ya mungkin. Ahmad ya. Gimana Ahmad ya kalau Ahmad ya? Sepakat dengan teman-teman Anda tadi? Masih belum paham, Bu. Gimana Maca? Belum paham, Bu. Belum paham. Baik. Untuk yang ini, apa istilahnya langkah awal, ya memang benar. Awalnya Anda mengubah gitu ya, Anda mengubah apa itu fungsi yang awalnya di sini bukan di sini yang awalnya ini ya apa istilahnya B-nya itu pokoknya tandanya yang awalnya lebih besar itu Anda jadikan kurang dari sama dengan. Jadi semua tanda yang ada di apa istilahnya fungsi kendala itu Anda jadikan kurang dari sama dengan. Ketika mengubah kurang dari sama dengan itu menyebabkan ada nilai B yang negatif seperti itu kan. Karena kalau merubah tanda itu kalau pertidaksamaan itu kan harus dikalikan dengan negatif. Nah itu yang menyebabkan ada nilai B yang negatif. Tapi yang perlu diingat atau perlu dicermati, Anda harus melihat ini. Jadi kalau misalkan ZJ min CJ-nya ketika Anda sudah rubah gitu ya, sudah rubah tandanya, tapi ZJ min CJ-nya semuanya masih, misalkan untuk kasus masing-masing ada yang masih kurang dari sama dengan 0, berarti ini kan posisinya tidak optimal. Ketika posisi tidak optimal, tidak bisa dilakukan menggunakan metode simplex 2. Bisa dipahami maksud saya? Halo? Ya, Bu. Bisa dipahami maksud saya. Jadi ketika ini, bentar, saya yang langsung ini Anda jelas melihat ini. Jadi awalnya ini mungkin yang belum paham ya terkait simplex 2. Jadi awalnya misalkan di sini ada Z-min 2x1 plus x2, kemudian kendalanya ada yang ini 3x1 plus x2 lebih besar sama dengan 3, 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 6. Terus kemudian x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 3. Nah ini fungsi pembatas atau fungsi kendala di sini ini harus Anda ganti semuanya menjadi kurang dari sama dengan, sehingga ketika kalau yang kurang dari sama dengan seperti ini kan masih tetap di kendala ketiga ini tetap. Kemudian kalau kendala pertama dan kedua ini kan tandanya lebih besar sama dengan ini juga lebih besar sama dengan. Ketika Anda ganti menjadi kurang dari sama dengan, otomatis dia akan dikalikan dengan negatif. Maka hasilnya adalah min 3x1 min x2 kurang dari sama dengan min 3. Gitu kan? Nah, ketika ini sudah Anda istilahnya sudah Anda ganti seperti itu, kemudian ketika masuk di
masuk di sini, nah, Anda masukkan ke tabel awal seperti ini. Anda masukkan, nah ini kan tandanya di sini adalah atau fungsi tujuannya adalah minimasi. Tetapi ZC min CC-nya ada yang nilainya misalkan ini tidak min 2 tapi 2 misalkan 2. Nah, ketika ZC min CC-nya di sini lebih besar sama dengan 0, artinya di sini kan masih belum optimal tabelnya. Ini kan tabelnya sebenarnya sudah optimal, ZC min CC-nya ini sudah optimal, tetapi ada nilai B yang negatif. Seperti itu. Maka ini dilakukan langkah selanjutnya, yaitu menggunakan simplex 2. Tetapi ketika Anda sudah mengubah menjadi seperti ini, tapi nilai ZC min CC-nya ini tidak optimal, maksudnya tidak menunjukkan bahwa tabel ini adalah tabel optimal, maka tidak bisa menggunakan metode simplex 2. Bisa dipahami sampai di sini. Atau masih bingung? Fadlan, Nipo, atau mungkin tadi Oksaris, Ahmada, atau yang lainnya, Geji mungkin. Iya, betul. Tidak bisa menggunakan metode simplex 2. Iya. Yang lain kira-kira saya masih buntu. Ahmada, yang buntu dari mana Ahmada? Tidak apa-apa tuh bicara, susah tuh ininya sinyalnya. Sama Beneran saya ini suaranya kecil sekali. Apa Taufik? kata pas ibunya jelaskan itu soalnya saya kurang di ruangan itu. Jadi gimana ya? Fik, beneran Fik saya. Ya, iya. Suaramu nggak dengar Taufik. Halo Bu. Bisa paling keras itu. Iya. Coba dikencengin gitu. Atau mungkin chat aja Taufik, biar saya baca maksud Anda apa. Kayaknya ini kalau Senin saya di rumah aja. Gimana Taufik? Masih ingat ini chat? Atau yang lainnya mungkin ada kendala di mana? Kayak Ahmada buntunya dimulai dari mana? Fotonya Bu. Iya silakan. Ini yang min 6 itu karena admin ya Bu. Ini ya, yang min 6 ini ya. Jadi, bentar, saya contohkan begini ya. Kelihatan tulisan saya 2x1 plus 5x3. Ya, di tabel maksudnya. Kelihatan enggak? 2x1 plus 5x3 lebih besar sama dengan 7. Halo? Kelihatan jelas. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Rifki? Kelihatan.
kelihatan. Oke. Yang lainnya juga ya. Ya. Di sini Ya, Bu, kalau kelihatan, saya Bu. mau rubah gitu ya, saya rubah ke kan dirubah ke tanda kurang dari sama dengan. Ketika dirubah ke kurang dari sama dengan, maka luasnya di sini harus dikalikan dengan negatif. Maka di sini menjadi min 2x1 min 5x3 kurang dari sama dengan min 7. Jadi min di sini jadi sebentar saya min 2x1 min 5x3 kurang dari sama dengan min 7. Gini. Jadi karena tandanya ini, tanda pertidaksamaannya awalnya lebih besar sama dengan, ini dibantu ke kurang dari sama dengan, maka dikalikan dengan negatif. Jadi min 6 ini karena hal itu. Rifki. Jadi yang ini kan lebih besar sama dengan awalnya. Nah, ketika tandanya jadi kurang dari sama dengan, berarti harus dikalikan dengan negatif. Ini pun demikian di kendala kedua. Ini lebih besar sama dengan, jadi kurang dari sama dengan, dikalikan dengan negatif. Kemudian yang berikutnya, kendala ketiga, karena di sini sudah kurang dari sama dengan, maka tidak perlu dirubah, sehingga nilainya tetap. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau Z itu tetap Kalau Z max Z max, iya, Bu. kalau Z max tetap nanti hasilnya juga dirubah ke kurang dari sama dengan semua. Iya, ya, Bu, ya, Bu. Ya. Yang membedakan itu di sininya nanti. Antara Z max sama dengan Z min ini juga di sini ZC min CC-nya. Kalau Z max, ZC min CC-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau Z min di sininya itu harus kurang dari sama dengan 0. Kalau misalkan di sini masih ada yang lebih besar sama dengan 0, ketika di sini Z min berarti tidak bisa diselesaikan dengan metode singlet square. Seperti itu. Terus kemudian, oke, sebentar, tadi Ahmada yang buntu, sampai di sini paham enggak Ahmada? Ahmada? Buntumu di mana toh? Dan saya kan juga ngerti kamu bilang buntu terus dari mana? Awalnya ini masih awal loh Ahmada. Entah kenapakah. Yang lain apakah sama dengan Ahmada kendalanya? Ahmad Zakiu. Ahmad Zakiu. Bima Kurnia Adam. Iya, Bu. Iya, Bima. Sudah paham belum Bima sampai di situ tadi Bima? Itu kalau misalnya Z max tadi ya, Bu. Kalau Z max itu apa?
berarti tetap jadi kurang dari ya Bu, tanda yang itu kendalanya itu. Iya, iya. Oh, tapi untuk yang JJ-nya itu harus lebih besar dari 0 gitu. Iya, betul. Oh ya udah kalau gitu Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Cindy. Iya Bu. Sampai di situ paham enggak Mbak Cindy? Insya Allah Bu. Oke. Jadi. Jadi sudah pakai sama Dedi. Devi. Ya Bu. Iya, ya apa Vi? Tiga kepala kan Bu ya. Simak lagi ya Bu. Oke. Sudah berarti ya? Saya anggap sudah kecuali Ahmada. Kalau sampai di sini, kalau sudah, ini caranya sama persis kayak simplex biasa, tapi ini caranya hampir mirip kayak simplex, tapi ada perbedaan di sini. Untuk istilahnya OBE-nya sama kayak simplex biasa. Cuman kalau di simplex dual ini kalau yang ditentukan dulu itu adalah si baris kunci. Di simplex itu yang ditentukan, simplex biasa itu yang ditentukan kan kolom kunci dulu. Kalau yang di sini yang ditentukan adalah baris kunci dulu. Baris kunci itu ditentukan dari mana? Dari nilai B yang paling negatif. Nah, contoh di kasus ini yang paling negatif adalah min 6 B-nya. Maka yang menjadi baris kunci adalah baris yang kedua ini. Setelah itu baru mencari rasio. Kalau kemarin rasionya kan dari B dibagi dengan koefisien kolom kunci. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah nilai ZC min CC. Saya garis bawahi baris ZC min CC ini dibagi dengan baris koefisien baris kunci. Jadi min 2 dibagi min 4, min 1 dibagi min 3. Yang nilai min saja, yang 0, 1 ini tidak masuk seperti itu. Dan rasio yang dipilih itu adalah untuk kasus minimasi, itu yang dipilih adalah rasio yang terkecil. Kalau kasus maksimasi yang dipilih adalah mutlak dari rasio, dan yang dipilih adalah yang terkecil. Coba nanti dilihat di PPT. Nah, setelah itu ini kan ketemu yang terkecil adalah 0,3, maka kolom kuncinya adalah di kolom kedua. Perpotongan baris kunci dan kolom kunci di sini adalah yang disebut pivot. Pivotnya sama seperti simplex biasa, dibuat satu, dan kolom yang selain pivot itu maksudnya koefisien di kolom kunci selain pivot dinolkan. Caranya sama persis kayak simplex biasa. Nah, kemudian yang di basis ini, variabel di basis ini harus diganti. Ketika pivotnya ada di kolom ini, kebetulan kolom 2 baris 2, maka
basis yang ada di baris 2 diganti dengan kolom 2. Jadi awalnya S2 diganti dengan X2 dan koefisiennya mengikuti dengan koefisien X2. X2 koefisiennya 1, maka di sini ganti 1. Sama seperti halnya di sini. Gitu. Langkah selanjutnya sama persis sampai nanti penentu berhentinya itu bukan nilai ZC min CC, melainkan di sini B-nya sudah tidak ada yang negatif. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Sampai di sini? Bisa dipahami enggak? Tanya Bu, Iya, silahkan Rifki. untuk baris kunci itu kan pilih yang min ya Bu, paling Iya, besar. iya minusnya paling gede gitu ya, maksudnya paling minim, paling minus. Ya, terus kenapa Rifki? Untuk yang enak itu apa yang paling besar? Negatif paling kecil, paling negatif. Paling negatif ya. Iya ini, saya coba. Gimana Rifki pertanyaannya? Saya kok bingung. Ya kalau Z max itu apa sama apa yang enggak negatif juga yang paling besar? Yang di sini, yang ini. Yang min 6 itu, yang di atasnya tabel itu. Ini min 6 ini. Iya Bu. Iya. Ya karena ini paling negatif kan. Jadi antara min 3 dengan min 6 ini paling kecil mana? Paling negatif min 6. Maksudnya gini. Nilai negatif yang paling kecil. Jadi misalkan gini, ini min 3 sama min 6. Lebih kecil mana, Rifki? Min 6. Nah, yang dipilih adalah min 6, yang paling negatif. Halo, Pak. Ya, seperti biasanya, berarti jam 5. Ini ya, ya, bisa. Iya, sudah memahami Rifki maksud yang saya jelaskan tadi. Iya, kalau yang Z-min ini saya paham Bu. Kalau maksudnya kalau Z-max itu Ya maksudnya soalnya nggak begini, pasti ada Z-max nanti ada lagi. oh iya, soalnya kadang contohnya nggak sama dengan soalnya itu. Saya bingung. Nanti coba saya ini ya, saya contohkan yang Z-max ya. Ada lagi mungkin pertanyaan selain pertanyaannya Rifki? Oke, sudah jelas semua berarti? Iya Puji, ada apa Puji? Beneran loh ya, ini saya anggap sudah loh ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Hah? Ini lagi nyari data kurikulum. Ini Pak.
Kalau udah on fire ini, ada pelanggan aja. Oke, kalau sudah, alhamdulillah Ahmadiyah juga sudah ini ya. Kalau sudah, saya lanjutkan ke masih ada 20 menit lagi. Saya lanjutkan ke goal programming. Baru. Aduh, Masya Allah. Sebentar. Ini banyak yang belum paham tadi. Baik, materi selanjutnya terkait goal programming. Apa sih goal programming? Ini sebenarnya pengembangan dari model program linear. Nah, model goal programming ini digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear dengan fungsi tujuan lebih dari satu yang digunakan secara bersamaan. Tujuan dari goal programming ini sebenarnya adalah meminimumkan total deviasi dari semua target yang diinginkan. Saya ulangi, meminimumkan total deviasi atau penyimpangan dari semua target yang diinginkan. Nah, di sini masing-masing tujuan ini merupakan goal atau target, dan target nanti itu menjadi fungsi kendala baru. Jadi nanti fungsi tujuannya ini adalah jumlahan dari deviasi yang ada, sehingga fungsi tujuan dari model goal programming ini nanti adalah minimasi, Z-min, semuanya Z-min semua, dan merupakan jumlahan dari deviasi dari seluruh kendala yang ada. Kemudian karena tujuannya ini awalnya misalkan tujuannya satu saja, jadi goal programming ini tujuannya lebih dari satu dan itu digunakan secara bersamaan. Dan nanti goal atau target atau tujuan yang baru tadi itu menjadi fungsi kendala. Dasar pendekatannya adalah menetapkan fungsi numeris dari target yang diinginkan, kemudian merumuskan fungsi tujuan, mencari solusi yang meminimalkan jumlah variabel deviasi. Ada 3 kemungkinan jenis target atau goal. Yang pertama, goal satu sisi untuk menetapkan batas bawah target. Yang kedua, goal satu sisi untuk menetapkan batas atas target, dan yang ketiga goal dua sisi campuran. Selain menetapkan batas bawah target juga batas atas target, ini goal dua sisi. Kemudian bagaimana fungsi dari goal programming? Misalkan ada fungsi target seperti ini, FIXJ itu lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan atau sama dengan dari FI, maka persamaan kendalanya yang berkaitan dengan target ini itu menjadi FIXJ ditambahkan dengan SI min. Apa itu SI min? Deviasi di bawah target.
Jadi misalkan targetnya 100 terus mencapainya cuma 98, jadi deviasinya S1 minnya itu adalah 2, seperti itu di bawahnya. Kemudian min SI plus ini adalah di atas target, di bawah di atas target. Misalkan targetnya 100, misalkan 100,5 berarti 0,5 ini di atas target sama dengan ini. Jadi misalkan ada X1 plus X2 sama dengan 100, misalkan demikian, maka nanti persamaan kendalanya menjadi X1 plus X2 plus S1 min S1 plus sama dengan 100. Apapun ini tandanya, kurang dari, sama dengan, lebih besar, sama dengan, ataupun sama dengan, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Itu untuk mencari fungsi target di persamaan kendalanya menjadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya kategori goal programming. Ada non-preemptive goal programming. Di sini goal, masing-masing goal atau masing-masing target itu memiliki tingkat yang sama atau koefisiennya sama dengan 1. Sedangkan preemptive goal programming ini terdapat urutan prioritas, artinya koefisien dari di fungsi tujuannya itu ada koefisien yang tidak sama, sehingga ada urutan di situ. Ini contoh yang kebetulan contohnya di sini, preemptive goal programming. Misalkan di sini ada sebuah perusahaan Google menggunakan model ini, saya langsung singkat saja. Jadi X ini mewakili kursi dan Y adalah meja. Contohnya di sini maksimasi 5X plus 7Y. Syaratnya 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 51. 3X ini bahan ya, sumber bahan 1, sumber bahan 2. Kemudian 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 42. X plus Y harus lebih besar sama dengan 14. Tapi Y lebih besar sama dengan 7. Ini permintaannya. Kemudian XY lebih besar sama dengan 0. Ini fungsi non-negativitas. Kemudian manajer baru menetapkan 7 unit meja. 7 unit meja sekarang dijadikan target. Dengan target tersebut, ia menentukan keuntungan $100. Manajer tersebut menaksir kerugiannya jika produksi di bawah target adalah $10 per kekurangan 1 meja, dan penalti untuk tiap-tiap dolar di bawah keuntungan, yaitu kurang dari $100, adalah $1. Ubah model programnya. Nah, di sini yang menjadi target baru, yaitu manajer baru menetapkan 7 unit meja. Sekarang dijadikan target, artinya Y itu lebih besar sama dengan 7. Ini menjadi target baru. Ini target 1, sehingga di sini kalau saya ini apanya ini lebih besar yang lebih besar. Ini adalah persamaan kendalanya. Kemudian bagaimana menjadi apa istilahnya? Ini kan target awal, persamaan target awalnya. Dan ini
ketika diduplik menjadi plus Baik, sampai di sini ada yang ini untuk ini tadi. Jadi targetnya ini awalnya adalah manajer baru menetapkan 7 unit meja ini menjadi target. Nah, persamaan untuk apa istilahnya untuk persoalan yang ini, untuk targetan ini awalnya kan Y lebih besar sama dengan 7. Ketika dia menjadi target, kita kan nggak boleh kurang dari, justru harus lebih besar, minimal 7, sehingga tandanya Y lebih besar sama dengan 7. Nah, karena ini menjadi target, maka kita fungsi kendalanya berubah menjadi seperti ini. Y plus S1 min ini adalah deviasi di bawah target, sedangkan ini adalah deviasi di atas target sama dengan 7. Oke, ada yang ditanyakan di sini sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan, tidak ada? Masih ini ya, masih memahami atau sudah paham? Oke, yang selanjutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Target berikutnya, dengan target tersebut, dia menentukan keuntungan $100. Nah, di sini keuntungan itu diperoleh dari fungsi tujuan awal, kan ya? Fungsi tujuan awalnya adalah 5x plus 7y. Ini adalah fungsi tujuan mencari keuntungan. Makanya di sini awalnya sama dengan 100, sehingga fungsi kendalanya menjadi x plus 7y ditambah S2 min ini S2 dan S2 plus dengan 100. Ini ada kendala baru. Nah, ketika ada dua target ini, di sini kan ada deviasinya ada 2, yaitu maksudnya punyanya kendala pertama dan punyanya kendala yang kedua. Nah, mana yang dipilih antara yang masuk di fungsi tujuan nanti? Yaitu kita meminimalkan deviasi ya. Yang di sini kalau kita ingin memperoleh ini apa istilahnya, targetnya adalah
meja itu harus lebih besar sama dengan 7 atau minimal 7, maka yang diminimumkan adalah yang kurang kan, atau deviasi di bawah target. Maka yang nanti masuk di fungsi tujuan dari programming yaitu meminimumkan deviasi di bawah target, yaitu S1 menurutnya. Kita meminimumkan S1 min. Kemudian yang berikutnya untuk yang target kedua ini kita menetapkan keuntungan $100. Ini minimum. $100 itu minimalnya. Berarti kalau lebih boleh. Maka yang diminimasi adalah yang juga di bawah target juga. Yang kita minimumkan adalah standar deviasi di bawah target juga. Sehingga dari sini maka program linearnya menjadi seperti ini. Kenapa kok ini 10 S1 min? Ini tadi kan fungsi tujuannya adalah S1 min plus S2 min. Nah, 10 ini didapat dari mana? 10 ini didapat dari sini tadi. Manajer tersebut menaksir kerugian jika produksi di bawah target. Produksi meja ketika di bawah target maka adalah $10 per kekurangan satu meja. Maka di sini ada koefisiennya menjadi 10 untuk setiap kurangan dari S1 min atau setiap deviasi di bawah target dari meja, target meja. Kemudian $1 setiap istilahnya ke ini, masih ngomongnya susah. Target yang tidak tercapai dari keuntungan setiap $100 tadi, di sini setiap $100 adalah $1. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk fungsi tujuan dan kendala. Ini sama semua kecuali yang ini tadi, yang Y yang menjadi target ini ditambahkan di kendala. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas atau bingung? Tunggu dulu aja. Halo. Kok diem semua ya? Ini jelas atau enggak? Saya bingung ini. Jelas ya? Baik, kalau jelas saya lanjutkan sedikit lagi, masih ada waktu 7 menitan. Nanti kalau tidak selesai atau mungkin cukup di sini dulu, nanti saya akan tambahkan video terkait yang berikutnya ini. Gimana menurut Anda? Karena di sini juga kondisinya kurang kondusif untuk ini ya. Gimana? Tambah sedikit tidak apa-apa. Oke. Baik. Saya lanjutkan yang ini. Pemerintah Kota A menganggarkan dana 600 miliar untuk membangun fasilitas olahraga. Ada 4 jenis fasilitas yang akan dibangun, yaitu 7 arena gimnasium, 10 arena atletik, 8 lapangan tenis, dan 12 kolam renang.
biaya pembangunan, kebutuhan lahan, dan perkiraan orang bisa menggunakannya per minggu untuk masing-masing fasilitas dinyatakan dalam tabel berikut. Untuk gimnasium biayanya 80 miliar, kebutuhan lahannya 4 hektar, dan penggunaan orang per minggunya sekian 1.500. Ini seperti ini semuanya dalam tabel. Nah, kemudian pemerintah kota menyiapkan lahan seluas 50 hektar. Walaupun jika diperlukan bisa ditambah. Pemerintah menentukan beberapa hal yang menjadi prioritas. Yang pertama, sebisa mungkin dana harus habis. Ini adalah target pertama. Kemudian yang kedua, fasilitas tersebut diharapkan bisa digunakan oleh 20.000 orang. Kemudian jika penggunaan lebih, penambahan lahan tidak boleh lebih dari 10 hektar. Terus kemudian pemerintah kota berusaha memenuhi jumlah masing-masing fasilitas dengan bobot prioritas sesuai jumlah orang yang menggunakan fasilitas tersebut per minggunya. Kemudian pemerintah berusaha untuk tidak menggunakan lahan melebihi 50 hektar. Baik. Yang pertama, sebisa mungkin dana harus habis. Dananya ini adalah 600 miliar. Kira-kira untuk menghabiskan 600 miliar ini diperoleh dari mana? Dari ini, jumlahan biaya untuk membangun fasilitas. Agar kita mudah membuat apa istilahnya, penghitungan, ini kita buat variabel. Nah, variabel keputusannya kira-kira ini siapa saja sih sebenarnya? Kalau dari uraian ini, menurut Anda yang menjadi variabel keputusan apa saja? Apa ya? Sita. Sita. Ya, Bu. Yang menjadi variabel keputusan siapa Sita? Apa saja? Biaya mungkin, Bu. Biaya menjadi variabel keputusan. Kira-kira iya. Ya, betul. Jadi yang menjadi variabel keputusannya adalah gimnasium, arena atletik, lapangan tenis, kolam renang. Jadi ini misalkan dibuat aja X1, X2, X3, X4. Nah, ketika sebisa mungkin dana harus habis, maka persamaannya menjadi biayanya ini kan kita lihat 80 untuk gimnasium. Bisa Anda tuliskan menjadi 80 X1 ditambah 24 X2 ditambah 15 X3 ditambah 40 X4 itu kurang dari sama dengan 600 miliar seperti itu. Ini adalah fungsi awalnya. Nah, kan ini menjadi target. Ketika menjadi target, sebisa mungkin dana harus habis. Tadi saya sudah bilang ininya adalah 80 X1, ini 80 miliar untuk membangun gimnasium X1, jumlahnya gimnasium. Kemudian yang berikutnya 24 X2, kemudian ditambah yang berikutnya ini adalah 15 X3, kemudian ditambah kolam renangnya 40 X4, itu kurang dari sama dengan 600.
8x1 ini awalnya karena ini menjadi target atau menjadi goal, maka di sini tadi sesuai slide yang sebelumnya, yaitu ditambahkan dengan S1. Ini adalah deviasi di bawah standar S1 min. Kemudian dikurangi dengan S1 plus ini sama dengan 600. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk yang target pertama ini. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, video aja. Baik. Ya, karena sudah jam 5 juga, saya lanjutkan lewat video ya. Nanti sekalian saya share slide-nya. Mungkin begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kendala dan